Dan untuk mengetahui bagaimana kemudian kehidupan komunitas muslim di Jepang, saat ini sudah hadir di studio Ustadz Kyoichiro Sugimoto, Sugimoto, dan juga Presiden Chiba Islamic Culture Center. Bersama dengan Mbak Purwati ya. Mbak Purwati adalah istri dari Ustadz. Assalamualaikum. Nah, kebetulan Ustadznya juga ini kayak bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Kalau gitu kita mau tanya Ustadz, pemerintah Jepang ini kan sudah mentoleransi, artinya azan can be recite, bisa berkumandang begitu. Bagaimana respon masyarakat Muslim di sana? Alhamdulillah, just we appreciate to the masyarakat Japan. They accept that azan will be heard to the people. So this is because of understanding of the people, so they can hear the azan. Okay. What is the reason? Apa alasannya? The government tolerates azan to be heard throughout the city. Yes, government is a neutral position because under Japanese constitution, freedom religion is protected. Jadi saya sambil diterjemahkan mungkin Ibu. Pertama kami sangat mengapresiasi pemerintah Jepang bahwa ternyata alhamdulillah sudah diizinkan masjid berkumandang adzan di Jepang. Itu bagi kita orang Muslim sangat terharu banget. Terus kenapa pemerintah Jepang mengizinkan itu? Karena sangat mentoleransi gitu bahwa tidak ada batasan agama untuk menyampaikan atau tentang azan tadi. Jadi toleransi itu yang itu. Oke. Tapi mungkin pertanyaannya gini, seberapa besar sih komunitas Muslim di Indonesia? How big community of Muslim in Indonesia? Di Jepang. Di Jepang 230,000. 230 ribu. Cukup banyak ya? 0,1%. Jadi kalau dibandingkan dengan populasi seluruh penduduk di Jepang itu hanya 0,01%. 0,01%. Is it possible for azan to be heard in every mosque in Japan, or is it only a certain mosque? Yeah, only certain place. Jadi Osaka is the exception. Jadi diizinkannya hanya beberapa tempat saja sekarang ini. Baru di Osaka Masjid, yaitu Masjid Istiqlal di Osaka gitu. Oke, tapi hanya di beberapa tempat di Osaka saja. Iya. Khusus di kota Osaka. Di luar kota Osaka masih belum. Di Osaka sendiri ini semua masjid atau ada hanya beberapa masjid? Hanya Osaka Masjid. Istiqlal itu. Hanya Istiqlal. But it can be heard throughout the city, right? Iya. Oke. Iya. Tapi itu kan jumlah komunitas Muslim Indonesia cuma sekitar 3% lah dari jumlah penduduk yang ada di sana. Tapi pertanyaan mungkin aktivitas dari Muslim di Indonesia biasanya apa saja yang dilakukan gitu? What the Indonesian community they are doing in Japan? Oh, alhamdulillah. So Indonesian community itu now dari Hokkaido sampai Okinawa seluruh Jepang. Jadi komunitas Indonesia Muslim di Indonesia itu dari Hokkaido sampai Okinawa itu ada. Terus we make a cultural event, Indonesian Cultural Day, so we gather together. Jadi kita mengadakan kolaborasi culture exchange dengan masyarakat Jepang di sana. Orang Muslim Indonesia itu membuat kolaborasi gitu untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Okay, I wonder when the azan first recite throughout the city. How do the Muslims over there respond to that? The first time? Ya, bagaimana? We just syukur to Allah. Terharu, sangat terharu. Iya. Nggak pernah terbayangkan gitu diizinkan mendengar azan. Alhamdulillah. Di negeri matahari terbit itu. Ya. And banyak gak sih yang bertanya itu suara apa sebetulnya? Untuk melihat respon kepada orang Jepang, kita nggak berani lihat atau tanya. Jadi nggak tahu responnya seperti apa gitu. Jujur aja, kita nggak tahu bagaimana mereka mendengarkan azan sendiri. Really? Tapi setiap kali kita mengadakan event, kemudian mereka selalu melihat bagaimana orang berazan di dalam masjid. Mereka sangat terkesima. Kebanyakan orang Jepang, bahkan ada yang ikut sholat bersama walaupun mereka bukan Muslim. Oh gitu. Iya, ikut-ikutan. Nah, I heard about something, Ustadz. In public places, in several places, do they really set a prayer room over there? Yes, there is a musalla. For example, in Tokyo Station, Haneda International Airport, Narita International Airport, the major cities, airport and major stations, they have musalla. In all over the Japan? Yeah. Jadi di Jepang ini sekarang sangat friendly Muslim banget. Jadi di beberapa tempat-tempat yang banyak dikunjungi wisata, misalnya di airport, bahkan sekarang sudah ada di mall-mall itu disediakan tempat sholat.
di beberapa tempat itu sudah disediakan tempat sholat. Bahkan ada di stasiun Tokyo Station itu sudah ada tempat sholat. Is it true that the Japanese wants to gather the tourists from Muslim country? Yes, Yeah. the government is supporting a lot. Yeah. I'm from Chiba. Chiba mayor and the Chiba city office is really inviting Muslim tourists to come to Japan. Yeah. Oh, okay. What about the halal food? Is it all Yeah. over the place? Because Well- I went there once, and Okay. it's hard to find the halal true, food. True, yeah. Yeah. So we need to have a good intention lah, to find the specific place for halal food. Then you can find it. Masih Yeah. tetap jadi tantangan Iya, ya. untuk jadi Yeah. sekarang ini juga dibanding yang dulu, sekarang sudah bertambah halal food itu. Apabila di searching di Google pasti ada di beberapa kota gitu. Jadi Jepang itu sangat membuka peluang untuk wisatawan dari negara-negara Muslim untuk datang ke Jepang. Bahkan kita dipersilahkan gitu untuk mengundang orang-orang Muslim itu untuk datang ke Jepang, sehingga Jepang itu sendiri menyiapkan segala sesuatu untuk friendly Muslim. Yeah. Is the Muslims in Japan increasing? Yes, increasing. Like when I embraced Islam 26 years ago, maybe 30,000 only. But today, 230,000. Oh, oke. Jadi Cukup meningkat betul, ya. Iya, jadi masyarakat Muslim Jepang itu sendiri semakin hari semakin bertambah yang masuk Islam. Tapi dengan adanya azan yang sudah diperbolehkan ini, apakah jumlah penambahan Muslim di sana juga cukup meningkat juga kan? Iya. Kenapa langsung dijawab? Maksudnya the azan already allowed, so Yeah. Is it included that Muslim number in Japan is increasing? Increasing. Yeah, masjid number of masjid increase, and the number of people also increase. Iya. Oke. Okay, before the rule exists, the Japanese government restrict the azan before and after. What's the response? Okay. Bedanya apa There is sebelum no diizinkan? restriction from the government, Nggak ada but only the restriksi. complaint from the neighbors. Oh, okay. The Jadi complaint. Complaint from sebetulnya pemerintah Jepang itu sendiri tidak melarang karena kebebasan beragama tadi, tetapi masyarakat Jepang itu sangat peduli dengan lingkungan sekitar. Kalau itu tidak mengganggu tetangga, sebenarnya nggak ada masalah dari pemerintah Jepangnya. Cuma karena tetangga itu mungkin komplain, jadi kita menghormati tetangga gitu. Oke, mungkin sekarang mau bicara soal about the conflict in Gaza Palestina gitu. Ada Muslim Indonesia yang juga ada di sana. Ya. Mungkin respon dari masyarakat Jepang dengan adanya konflik yang terjadi antara Palestina dan juga Israel, peristiwa yang terjadi di Gaza Palestina, apa yang We saw a responnya di sana? demonstration taking place, right? I myself joined the demonstration. The first demonstration in Tokyo, I joined. And I also invite in up to our center the Palestinian ambassador to Japan. So he came. Beliau juga ikut demonstrasi di depan kedutaan Israel di Jepang. Bahkan beliau mengundang duta besar Palestina untuk Jepang ke CICC. The demonstration that's taking place is in Japan. Is it massive or is it just small Yeah, we demonstration? consider massive, because Massive. even including Japanese non-Muslim. Oh, Yeah, really? Jadi, participated. Not only Muslim people Non-Muslim. ya? Betul, juga. betul. Jadi bukan hanya di Tokyo saja, tapi juga demonstrasi di Kyoto, di Osaka, dan di Kumamoto, dan di beberapa kota-kota lain. Bukan hanya di Tokyo yang membuat protes itu, dan itu dilakukan bukan hanya orang Muslim, tapi juga orang Jepang. Tapi Bu, apa sih yang coba disuarakan dalam demo kemarin? Oh, kemarin itu yel-yelnya itu stop killing children. Maksudnya jangan membunuh anak-anak. Terus beri kebebasan untuk Palestina. Berhenti berperang. Maksudnya berhenti memerangi sebetulnya. Kemudian yang satu lagi adalah yaitu free Palestine. Kebanyakan free Palestine. Stop genocide. Jadi Ustaz. berhenti untuk How do you see the genocide Yeah, in Gaza, okay. Palestina? And we see many children killed over there. Yes. So we are all crying. Every day we cry, and we want to solve this problem. But it has been a long history, more than 75 years. Somebody says so more than 100 years. The conflict between Israel and Palestine. So what I feel is that this is a time to be independent. I mean, the solution is political, economic, and spiritual independence of the Palestine. I think that is the only solution. But we need a lot of work to do.
to achieve this. Yeah. Jadi Silakan, jadi Merdeka. setiap hari tentu saja bersedih dan menangis dengan keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan itu. Hanya satu solusi adalah memberi kemerdekaan kepada bangsa Palestina secara ekonomi, sosial dan politik. Berilah mereka kebebasan. Setelah berpuluh-puluh tahun mereka dalam cengkeraman penjajah itu kan. Okay. If the world can heard the message you said, what would you say To the world. To the world, the world people already aware that this kind of genocide or the killing children or women are not acceptable. It's irrespective of religion or the any country nationalities. It's really bad. Yeah, you can see that it's all injustice. Okay. Yeah, so we have to do something. So we support these two countries solution, two nation solution. In the 1993, in the Oslo Agreement, that the Israel they agreed that 78% for them, Palestinian 22%. Palestinian already agreed to share the land, but the Israeli side they do not agree. They didn't implement yet after 30 years. So all the government they have to go to this solution. So we give the land, proper land and independence for the Palestinian people. Oke, itu yang disuarakan. Iya, How do we jadi- get to help them? Well, daily, I mean, every day, probably we can make dua for them, maybe boycotting, maybe the products product. from Israel. However, and the demonstration, but that is only personal level. So we need to work out, to make a demonstration or team to claim to the government and then to the UN. I think that is the only way. That is the We only way. continue, only continue. Oh ya, jadi solusinya adalah sekurang-kurangnya kita mendoakan mereka, kemudian membantu dengan apa yang kita bisa, kemudian bekerja sama, menyuarakan dengan mengadakan demonstrasi itu untuk membuat UN aware gitu, untuk memberikan suaranya nanti membela rakyat Palestina untuk merdeka. Oke, baik. Terima kasih Thank you banyak. very much, Yeah, welcome. Ustadz. Ustadz, Mbak juga Purwati, Ibu terima Purwati, kasih terima banyak kasih sudah banyak. hadir di Sama-sama. Apa Kabar Arigatou Indonesia gozaimasu. Siang. Terima kasih, kita sama-sama Ya. mendoakan ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina bisa segera mendapatkan keadilan Iya, dan juga Keselamatan. keselamatan semuanya di sana. Dan keadilan dan Terima kasih banyak. kemerdekaan. Dan kemerdekaan Semoga- tentunya. Assalamualaikum, makasih banyak Ibu dan Ustadz. Waalaikumsalam.